Penjabat Bupati Tolikara Marten Kogoya memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun di Lapangan Merah Putih Karubaga pada Sabtu 17 Agustus 2024. Di bawah sorotan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, dengan subtema dengan HUT RI ke-79, kita bersama-sama membangun Kabupaten Tolikara yang maju, berkelanjutan dan berbudaya di era Nusantara Baru. Upacara peringatan HUT RI ke-79 berlangsung hikmat dan meriah, dihadiri anggota Forkopimda, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolikara, TNI Polri, Kepala Suku, LMA, mahasiswa, para pelajar dan masyarakat. Bertindak selaku Komandan Upacara Ibda Leonardo Sekenyap, lulusan Setupat Polri Angkatan 50. Selaku penarik bendera, Delinton Minton Kogoya dan Mia Yikwa, serta Jacqueline Delano Roosevelt Kubiak, selaku pemegang bendera Yendison Towolong. Ketiga siswa tersebut berasal dari Sekolah SMA Negeri Karubaga. Dalam pidato kenegaraan, penjabat Bupati Marten Kogoya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada rakyat Indonesia atas segala dukungan selama 10 tahun memimpin. Selanjutnya beberapa poin penting dalam pidato tersebut menyebutkan antara lain tentang peningkatan pembangunan infrastruktur yang signifikan dan keberhasilan ekonomi serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan bahwa selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut disyukuri karena Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih dengan cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2 hingga 3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrim mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan
lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. Usai upacara bendera dilanjutkan dengan sejumlah acara, antara lain atraksi para layang yang ditampilkan dari 3 orang anggota Polres Tolikara, penyerahan kendaraan dinas kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kendaraan dinas tersebut diperuntukkan untuk dipakai pengangkut ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolikara. Selanjutnya pembacaan juara sebagai perlombaan dan pertandingan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 digelar juga pasar murah dari Dinas Ketahanan Pangan Tolikara. Dan masyarakat juga ikut memeriahkan HUT RI dengan penampilan tarian budaya yang dirangkaikan dengan atraksi perang-perangan yang disaksikan seluruh peserta upacara.